Semangat pagi Pak Yusuf dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sekadian Widibi Soeharno 112-19002. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Perolehan dan Kadar Pacilol dalam Minyak Nilam, Bogestemon Kabinben sebagai agen antibakteri dengan perlakuan awal, delinifikasi dan fermentasi oleh Aspergillus niger menggunakan metode Soklet. Berikut adalah 4 bagian presentasi pada kesempatan kali ini. Proposal ini disusun berdasarkan latar belakang bahwa di kancah global, Indonesia telah menguasai sekitar 85% pasar minyak nilam. Selain itu, minyak nilam prospektif karena belum dapat dibuat tiruannya sehingga harganya relatif tinggi. Sayangnya, produksi minyak nilam masih memiliki problematika yang terkait pengolahan pasca panen dan teknik ekstraksinya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasi dan mengangkat nilai jualnya, diperlukan upaya peningkatan rendemen minyak nilam dan kandungan pacilol melalui penanganan yang tepat. Pada proposal ini, tanaman nilam diberikan 2 perlakuan awal, delinifikasi dan fermentasi. Kemudian minyak nilam diekstraksi menggunakan metode Soklet. Rendemen minyak nilam kemudian ditentukan beserta analisis kandungan pacilol dan aktivitas antibakterinya. Berikut adalah tujuan dan hipotesis penelitian ini. Masuk ke dalam tinjauan pustaka, tanaman nilam merupakan tanaman perdu berdaun aromatik yang tumbuh dengan baik di kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Tanaman tersebut memiliki minyak asiri yang baunya khas dan cocok dimanfaatkan untuk industri parfum. Menurut penelitian Asia et al. 2008, minyak nilam dari Indonesia mengandung 4 senyawa utama yang dapat dilihat pada salindia. Konstituen aktif utamanya adalah paculi alkohol atau pacilol. Pacilol telah terbukti memiliki sifat farmakologis dan menjadi indikator majemuk penting untuk menilai mutu minyak nilam. Perlakuan awal yang dilakukan adalah delinifikasi dan fermentasi. Delinifikasi dengan NaOH berfungsi untuk memutus ikatan beta 1,4 glikosida pada lignin agar penetrasi asam atau enzim tidak terhambat ke dalam daun nilam. Kemudian fermentasi dengan Aspergillus niger dilakukan. Enzim selulase yang dihasilkan dari proses tersebut akan membuat minyak asiri lebih mudah berdifusi keluar sebelum akhirnya disuling. Selanjutnya, ekstraksi adalah proses pemurnian sampel dengan memisahkan sampel tersebut dari zat pengotor. Soklet merupakan salah satu perangkat ekstraksi yang umum digunakan. Caranya adalah menempatkan sampel pada timbel, kemudian pelarut N-heksana dilarikan secara konstan dan kontinu. Kelebihan dan kekurangan metode ekstraksi ini dapat dilihat pada salindia. Terakhir, aktivitas antibakteri ditinjau menggunakan komparasi MIC, yaitu ditandai dengan konsentrasi agen antibakteri terendah dan dapat menghambat pertumbuhan atau metabolisme suatu spesies bakteri melalui masa inkubasi in vitro. Berikut adalah state of the art yang telah disusun untuk mendukung pembuatan proposal ini. Penelitian akan dilakukan di Laboratorium Isolasi dan Analisis Bahan Alam Laptek 1A ITB Kampus Jatinangor pada Agustus hingga Desember 2022. Dengan bahan-bahan penelitian yang dapat dilihat pada salindia. Berikut adalah diagram alur penelitian dan perlu diperhatikan bahwa penelitian ini dilakukan secara tiplo. Pertama, sampel disiapkan melalui pengecilan ukuran dengan blender, lalu didelikifikasi menggunakan NaOH 0,25% pada suhu perabusan 55 derajat Celcius, lalu dibilas dengan aquades. Berikutnya, fermentasi dilakukan dengan larutan kultur Aspergillus niger. Lama waktu fermentasinya divariasikan yaitu 0, 3, 6, dan 9 hari. Ekstraksi menggunakan perangkat Soklet dilakukan dengan pelarut N-heksana pada suhu 45 derajat Celcius selama 3 jam, lalu dihitung rendemennya. Minyak nilam yang dihasilkan diuji menggunakan metode GCNS untuk melihat kadar pacilolnya, sementara aktivitas antibakterinya diuji dengan membandingkan MIC dengan bakteri Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis. Berikut adalah tabel rancangan penelitian pretreatment tanaman nilam. Sementara ini adalah tabel rancangan penelitian ekstraksi tanaman nilam dengan metode Soklet. Lini masa penelitian dapat dilihat pada salindia yang dimulai pada Agustus hingga Desember 2022. Adapun rencana anggaran biaya jasa adalah sebagai berikut, dan rancangan anggaran biaya untuk belanja barang adalah sebagai berikut, sehingga totalnya adalah Rp3.431.100. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun presentasi pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.